Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kembali jumpa lagi kita dalam materi pedagogi yang kali ini akan mengambil tema kurikulum. Kalau kita membahas kurikulum itu mungkin cukup panjang ya, karena di dalam pembahasan kurikulum itu menyangkut segala macam hal-hal yang terkait dengan program pendidikan dari berbagai tingkatan. Akan tetapi di sini kita hanya membatasi kurikulum yang terkait dengan pedagogi. Nah, di sini kita akan bahas tentang SKL, yang ini standar kompetensi lulusan, lalu KI atau kompetensi inti, dan KD atau kompetensi dasar. Di dalam pembahasan kurikulum ini, yang pertama kita akan membahas pengertian dari kurikulum, lalu perubahan kurikulum, termasuk di dalamnya adalah perbaikan kurikulum dan pengembangan kurikulum, lalu SKL, standar kompetensi lulusan, lalu KI, kompetensi inti, dan kemudian kompetensi dasar, dan diakhiri dengan struktur kurikulum yang nantinya sedikit akan diberi pembahasan mengenai silabus. Baik, untuk selanjutnya pengertian dari kurikulum. Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya, namun sebelumnya akan sedikit diceritakan bahwa istilah kurikulum ini memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh para pakar pendidikan yang dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Nah, pengertian kurikulum itu senantiasa berkembang terus sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Nah, berikut ini akan dijelaskan sedikit beberapa tafsiran ataupun pengertian tentang kurikulum. Nah, kata kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, ya, ini kurir, yang artinya pelari, dan kurere atau lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi kalau kita ingat satu film di zaman Romawi ya, seperti film Gladiator, kita bisa lihat di situ di arena pacu olahraga di Kolesom ya. Itu ya, saat itulah mulai istilah itu berasal. Dimana saat itu ada lomba kayak seperti lomba lari ya, seperti di Olimpiade, atau lomba pacuan kuda di zaman Romawi, di zamannya Julius Caesar. Nah, itu disebut kurir pelarinya itu, dan kurirnya adalah lintasan larinya. Nah, jadi menurut asal katanya kurikulum inilah adalah artinya itu lintasan lari atau lintasan pacu, tempat berlarinya para peserta dalam lomba lari di saat itu. Nah, pada saat ini kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang ya, oleh seorang pelari, mulai dari start hingga sampai finish untuk memperoleh suatu penghargaan atau medali atau piala ya. Nah, pada zaman Romawi kuno, kurikulum kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta yang saat itu diistilahkan oleh Julius Caesar sebagai kaisar Romawi, itu tidak akan menyangka jika istilah kurikulum ini akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti saat ini. Nah, jadi itulah sedikit tentang sejarah dari istilah kurikulum. Selain itu, kalau kita kaitkan istilah kurikulum ini dengan kata dasar asalnya kurir, kita jadi ingat jasa ekspedisi ya. Ya, karena jasa ekspedisi ini kan identik dengan kecepatan pengiriman barang, makanya dipakai istilah jasa kurir. Ya, seperti saat ini ada banyak sekali jasa kurir seperti Tiki JNE, Lion Parcel, ya, Gosen, ya, dan banyak lagi ya. Semua menggunakan istilah jasa kurir karena memang asalnya asal kata dari sama dengan kurikulum, dari kata kurir dan kurere. Oke, selanjutnya adalah pengertian kurikulum lainnya itu disilakan sebagai jembatan, yang artinya jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh untuk memperoleh ijazah kalau saat ini ya. Kalau orang masuk sekolah, masuk kelas 1 hingga kelas 6, dia menempuh satu pendidikan ini kan sebagai jembatan yang akhirnya finishnya nanti dia akan mendapatkan namanya ijazah. Itu makanya disebut sebagai jembatan. Kalau pengertian lainnya, kurikulum ini sebagai pengalaman belajar, yang artinya itu semua kegiatan yang memberikan pengalaman belajar atau pendidikan bagi siswa pada hakikatnya adalah kurikulum. Lalu pengertian lainnya, kurikulum diartikan sebagai rencana pembelajaran. Ini suatu program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. Lalu ada lagi mengartikan
kurikulum itu memuat isi dan materi ya. Ya, ini sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Namun ada juga yang memberikan pengertian kurikulum dari sisi lain, dari sisi dimensi ilmu, dari sisi dimensi sistem dan dimensi rencana. Dari sisi dimensi ilmu itu maksudnya yakni mengkaji konsep atau asumsi teori yang dan berdasarkan prinsip-prinsip tentang kurikulum. Kemudian kalau dari sisi dimensi sistem, kurikulum ini adalah hubungannya dengan sistem-sistem lain ya, seperti komponen kurikulum dalam berbagai jalur atau jenjang jenis pendidikan dan manajemen kurikulum dan sebagainya. Lalu untuk dilihat dari sisi dimensi rencana, pengertian kurikulum itu mengungkap beragam rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Ya, itulah sekilas tentang pengertian kurikulum. Nah, kita masuk ke perubahan kurikulum. Kenapa kurikulum itu selalu berubah gitu ya? Kita ingat dulu ada namanya KTSP, sekarang ada kurikulum 2013 atau disebut K13. Dan itu ada dasarnya, ada latar belakangnya. Di mana perubahan kurikulum ini adalah suatu upaya ke arah peningkatan pendidikan. Dan ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tantangan abad 21 serta era globalisasi. Kemudian juga adanya tuntutan dan kebutuhan dari masyarakat. Supaya apa? Supaya bisa diperoleh SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar multinasional dan internasional. Nah, kurikulum 2013 ini mengalami beberapa perkembangan dan perbaikan sejak digulirkannya pada tahun 2013. Perbaikan kurikulum berdasarkan pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Nah, secara umum perbaikan kurikulum 2013 ini bertujuan agar selaras antara ide, desain, dokumen, dan pelaksanaannya. Secara khusus, perbaikan kurikulum 2013 ini bertujuan menyelaraskan antara KI, KD, silabus, inspirasi pembelajaran, panduan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan satuan pendidikan, serta buku teks. Nah, selanjutnya perbaikan kurikulum itu dilaksanakan berdasarkan prinsip perbaikan kurikulum. Di mana prinsip perbaikan kurikulum itu antara lain, yang pertama adalah keselarasan. Artinya keselarasan adalah dokumen KI, kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar, lalu silabus, inspirasi pembelajaran, buku teks, pelajaran, panduan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan harus selaras dari aspek kompetensi dan lingkup materi yang diberikan. Kemudian prinsip yang kedua adalah mudah dipelajari, di mana lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan dalam kompetensi dasar itu harus mudah dipelajari oleh peserta didik sesuai dengan tingkatan perkembangan psikologis dan aspek pedagogisnya. Dan yang ketiga, prinsip perbaikan kurikulum itu harus mudah dibelajarkan, di mana lingkup kompetensi dan materi yang dirumuskan pada kompetensi dasar itu mudah dibelajarkan oleh guru sesuai dengan gaya belajar peserta didik kita, lalu karakteristik mata pelajaran, karakteristik kompetensi, dan sumber belajar yang ada di lingkungan. Kemudian yang keempat, itu terukur. Maksudnya kompetensi dan materi yang dibelajarkan terukur melalui indikator yang mudah dirumuskan dan layak dilaksanakan. Lalu yang kelima itu bermakna untuk dipelajari. Ya, di mana kompetensi dan materi yang dibelajarkan mempunyai kebermaknaan bagi peserta didik sebagai bekal kehidupan di kemudian hari. Nah, berikut ini adalah substansi perbaikan dokumen kurikulum 2013. Ya, di mana di sini ada dilihat dari kerangka penyusunan KD revisi ya. Dilihat dari 3 sudut pandang, 3 dimensi ya. Pertama dimensi keluasan dan kedalaman, lalu dimensi proses berpikir, yakni mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Lalu dari dimensi pengetahuan,
prokognitif, yakni faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, selanjutnya pemanfaatan dan hasil perbaikan dokumen kurikulum 2013. Ini berdasarkan adanya permasalahan, di mana permasalahan yang ada, yakni ketidakselarasan antara KKI dan KD dengan silabus, lalu pedoman mata pelajaran dan buku. Jadi kalau dilihat kurikulum yang sebelumnya, nah, ini adanya permasalahan di ketidakselarasan antara KKI dan KD dan dengan silabus. Nah, maka itu diadakan perbaikan pada dokumen kurikulum di kurikulum 2013 ini. Lalu adanya kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Lalu pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan sebaran taksonomi antar jenjang. Nah, dan hasil perbaikannya adalah penyelarasan antara KIKD dengan silabus dan buku. Jadi kalau yang kurikulum 2012 sekarang atau yang saat ini K3, disebut K13 ya, K13 revisi, itu sudah antara KIKD dan silabus dan buku juga sudah selaras ya. Lalu sudah ada penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada mata pelajaran selain pendidikan agama, budi pekerti, dan mata pelajaran PPKN, tetap pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Lalu penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi berdasarkan jenjang pendidikan. Dan terakhir, hasil perbaikannya adalah perbaikan kurikulum berdasarkan pada prinsip mudah dipelajari, mudah diajarkan, terukur, dan bermakna untuk dipelajari. Nah, ini sedikit gambaran perkembangan kurikulum di Indonesia ya. Kurikulum di Indonesia itu sudah mengalami beberapa kali perkembangan, yang dimulai dari sejak pertama kali kurikulum ada itu sekitar tahun 1947. Ini dulu disebutnya rencana pelajaran, maka disebutnya kurikulumnya namanya rencana pelajaran 1947. Lalu selanjutnya rencana pelajaran terurai tahun 1952, itu disebutnya rencana pelajaran terurai kurikulumnya. Lalu rencana pendidikan 1964, disusul kurikulum 1968, lalu kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, ya ini zamannya CBSA ya kalau nggak salah, itu cara belajar siswa aktif. Lalu kurikulum 2004 yang disebut KBK ya. Lalu KBK itu kurikulum berbasis kompetensi ya, itu pertama kali tahun 2004. Lalu kurikulum 2006 KTSP, lalu kurikulum 2013, dan yang saat ini kurikulum 2013 yang versi revisi. Nah, selanjutnya ini pemetaan perkembangan kurikulum di Indonesia. Ini bisa dilihat dari mulai tahun yang sebelumnya sudah disebutkan, pertama tahun 1947. Kurikulumnya itu saat itu bernama rencana pelajaran. Ini dirinci dalam rencana pelajaran terurai ya. Lalu disusul tahun 1952 yang disebut rencana pelajaran terurai 1952. Lalu rencana pendidikan 1964, ini rencana pendidikan sekolah dasar. Lalu tahun 1968 kurikulum sekolah dasar. Lalu tahun 1973 kurikulum proyek perintis sekolah bangunan, disebutnya PPSP. Lalu 1975 kurikulum sekolah dasar. Dan 1984 kurikulum 1984. Lalu selanjutnya di tahun 1994 kurikulum 1994 nih, zamannya CBSA. Lalu setelah itu tahun 1997 ada revisi dari kurikulum tahun 1994. Dan di tahun 2004 ada KBK nih, rintisan kurikulum berbasis kompetensi. Dan selanjutnya di tahun 2006 ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan di tahun 2013 hingga saat ini sudah kurikulum 2013 yang versi revisi. Mengingat di sekitar tahun 1964 hingga 1984 ini kan kurikulumnya berbasis kurikulum sekolah dasar. Maka dari itu di zaman era, kalau tidak salah era zaman Presiden Soeharto ya, itu kan wajib belajar 6 tahun. Kalau sekarang kan wajib belajar 9 tahun. Nah, makanya dari dulu itu kebanyakan bangsa kita ini di pelosok-pelosok pedesaan itu paling tinggi sekolahnya tamat hanya di tingkat sekolah dasar.
Makanya jangan heran kalau usia 13, usia di bawah 17 tahun sudah pada menikah. Karena wajib belajar memang sampai sekolah dasar saat itu. Nah, kalau sekarang kan sudah berubah, wajib belajar hingga usia wajib belajar 9 tahun. Lulus sekolah menengah pertama. Oke, selanjutnya ini kronologi pengembangan kurikulum tahun 2013. Ini dasar umumnya amanah RPJMN tahun 2010 hingga tahun 2014. Ini mengarahkan untuk memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional melalui penyediaan sistem pembelajaran, penyempurnaan kurikulum, pendidikan dasar dan menengah serta pembelajaran. Sasarannya itu penyempurnaan kurikulum sekolah dasar menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 26% sekolah pada tahun 2012 dan 100% di tahun 2014. Nah, ini bisa dilihat di sini kronologinya. Baik, selanjutnya pertimbangan dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini ada pertimbangan ini pengembangan kurikulum. Pertama, adanya kebutuhan akademis, lalu adanya kebutuhan operasional, dan adanya kebutuhan aspirasi dari masyarakat dan sosial. Nah, tema kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Ini ada di kompetensi inti ini. Di sini dapat kita lihat pemetaannya tema kurikulum 2013 digambarkan dalam segitiga sikap, yakni tahu dan mengapa, dan pengetahuan tahu dan apa, lalu keterampilan tahu dan bagaimana. Nah, pertemuan tiga elemen ini produktif, kreatif, inovatif, afektif. Selanjutnya ke kerangka dasar dari struktur kurikulum. Ini kurikulum tingkat nasional, kurikulum tingkat daerah, kurikulum tingkat sekolah. Di mana kurikulum tingkat nasional ini bisa dilihat di gambar sini, ya, kompetensi mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti, PPKN, Indonesia sampai ke prakarya kewirausahaan. Lalu di kurikulum tingkat daerah adanya koordinasi dan supervisi disesuaikan dengan adanya event di daerah. Nah, inilah yang menjadi kompetensi tingkat satuan pendidikan. Dan untuk di kurikulum tingkat sekolah, pertama kerangka dasarnya adalah pertama visi misi, lalu strategi dan tujuan pendidikan, dan 5 struktur dan muatan kurikulum yang menyangkut jam pelajaran secara real, lalu waktu dan program belajar dan kalender akademik yang semua diatur dalam RPP dan kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya ini reformasi pendidikan mengacu pada 8 standar, ya. Ini standar isi, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, standar proses, lalu standar pendidikan dan tenaga pendidikan atau pendik, lalu standar sarana prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Ini dapat dilihat di sini. Kalau standar pendidikan dan tenaga pendidikan itu meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi
membayar tunjangan sertifikasi, uji kompetensi dan pengukuran kinerja. Lalu kalau standar sarana prasarana tuh rehab gedung di dalamnya tuh ya, seperti penyediaan lab dan perpustakaan, penyediaan buku-buku sekolah. Lalu kalau standar pembiayaan itu seperti dana BOS, bantuan siswa miskin, BOPTN atau bidik misi di perguruan tinggi. Lalu standar pengelolaan, ini manajemen berbasis sekolah. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, pengembangan kurikulum 2013 ini itu berdasarkan dari kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, dan kurikulum tahun 2006 yang disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal ini dilakukan pengembangan karena adanya tantangan internal dan eksternal di dunia pendidikan, serta juga dilandaskan adanya tujuan pendidikan nasional. Dengan dilakukan pengembangan terhadap 4 hal, yakni pertama adalah penataan pola pikir dan tata kelola, lalu pendalaman dan perluasan materi, serta yang ketiga penguatan proses, dan 4 penyesuaian beban, di mana di kurikulum yang saat ini beban belajar itu lebih banyak ya dibanding kurikulum sebelumnya. Nah, inilah dari latar belakang inilah ya sehingga kurikulum sebelumnya dikembangkan menjadi kurikulum 2013 dan revisinya. Selanjutnya tantangan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah tantangan masa depan. Ya, ini terkait dengan era globalisasi, WTO ASEAN Community, APEC, kemudian juga masalah lingkungan hidup, dan juga kemajuan teknologi informasi dan konvergensi ilmu dan pengetahuan, lalu adanya ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknologi sains, mutu, investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, lalu materi PIMSS dan PISA. Nah, lalu juga adanya persepsi masyarakat, yakni terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, kurang pada karakter, dan beban siswa terlalu berat. Kemudian perkembangan pengetahuan dan pedagogi yang menyangkut neurologi, psikologi, observation based discovery learning, dan collaborative learning. Dan untuk kompetensi masa depan, ini menyangkut kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang global, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat dan minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian tahanan pengembangan kurikulum selanjutnya adalah fenomena negatif yang mengemuka. Ini adanya fenomena negatif yang mengemuka nih, yakni adanya selama ini adanya tawuran ya, perkelahian antar pelajar. Ini adanya narkoba, korupsi, plagiarisme ya, atau penjiplakan, contek, nyontek, copy-paste, kecurangan ujian ya yang seperti tadi, nyontek, lalu gejolak masyarakat, social unrest, dan terorisme. Nah, inilah beberapa tantangan terhadap pengembangan kurikulum ke depannya. Selanjutnya proses pengembangan dokumen kurikulum. Ini diawali dari kesiapan peserta didik, lalu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan adanya kebutuhan. Nah, ini yang menjadi dasar pengembangan terhadap standar kompetensi lulusan atau SKL satuan pendidikan, dan kerangka dasar kurikulum yang merupakan menjadi landasan pengembangan kurikulum, yakni dari secara landasan filosofis, yuridis, dan konseptual. Kemudian pengembangan dokumen struktur kurikulum yang meliputi standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, inilah kurikulum yang berlaku secara nasional. Kemudian untuk kurikulum di tingkat daerah dan sekolah itu di Kemdikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dilakukan pendampingan dan otorisasi. Lalu pengembangan opsi template silabus, jadi untuk silabus dibuat template-nya ya, supaya semua seragam. Kemudian buku siswa dan guru serta materi ajar bermutu. Dan untuk di tingkat sekolah itu dilakukan pengembangan dokumen-dokumen untuk silabus, RPP, dan materi dan alat ajar. Nah, inilah kurikulum tingkat daerah dan sekolah. Ini
pilihan yang terintegrasi dengan lingkungan lokal ya. Jadi disesuaikan dengan sekolah atau di tingkat daerah masing-masing. Untuk selanjutnya, sasaran penerapan kurikulum secara nasional. Yang pertama, mengembangkan kurikulum nasional sebagai acuan minimal di semua sekolah di Indonesia yang terintegrasi di dalam kurikulum setiap sekolah. Lalu yang kedua, memberikan ruang bagi pengembangan ragam kurikulum di kurikulum daerah yang berbasis keunggulan lokal. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kapasitas sekolah termasuk guru ya dalam menerapkan kurikulum nasional dalam tahap selanjutnya secara mandiri, mengembangkan kurikulum sekolah sesuai konteks kebutuhannya. Kemudian yang empat, mendorong pengayaan materi dan alat ajar pendukung kurikulum yang bermutu dan beragam. Jadi ini diberi kebebasan untuk setiap sekolah untuk melakukan pengayaan materi dan alat ajar yang beraneka beragam sesuai dengan sekolah masing-masing. Kemudian yang kelima, menumbuhkan siswa sebagai warga negara Indonesia serta bagian dari masyarakat dunia yang berkarakter dan bertakwa melalui kurikulum nasional yang utuh. Dan ini adalah gambaran peta jalan implementasi kurikulum 2013. Ya, waktu itu ini sudah dilakukan ya. Kurikulum yang diperbaiki adalah kurikulum 2013. Nama kurikulum nasional yang digunakan tetap kurikulum 2013, cuma saat ini adalah yang disebut K13 revisi. Nah, ini kita bisa lihat diawali di tahun 2015-2016 di bulan Juli itu 94% sekolah masih menggunakan kurikulum 2006 dan 6% sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013. Kemudian di bulan Juli tahun 2016-2017 75% sekolah masih menggunakan kurikulum 2006 atau KPSP dan 19% sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013. Dan 6% sekolah juga sudah menggunakan kurikulum 13 di tingkat kelas tertentu ya. Lalu di bulan Juli 2017-2018, 40% sekolah masih menggunakan kurikulum 2006, 39% sekolah sudah menggunakan kurikulum 13. Ini di kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Kemudian 19% sekolah sudah menggunakan kurikulum 13. Ini di kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, 8, 10, dan 11. Lalu di bulan Juli 2018-2019, 40% sekolah sudah menggunakan kurikulum 13. Ini di kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Kemudian 35% sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013. Di kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, kelas 10, dan kelas 11 ya. Sedangkan 20% sekolah yang menggunakan kurikulum 13 ini juga menggunakan kurikulum 13 sudah di semua kelas dari kelas 1 hingga kelas 12. Selanjutnya landasan pengembangan kurikulum. Ini landasan filosofis, yuridis, dan psikopedagogis. Untuk landasan filosofis ini nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dan juga Trisakti dan Nawacita misi ke-7. Sedangkan landasan yuridisnya berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan, kerangka strategis Mendikbud 2015 sampai 2019, lalu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengenai standar nasional pendidikan, dan psikopedagogis model kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran aktif dan penilaian autentik, dan juga hasil kajian kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 versi awal. Ini menjadi landasan pengembangan kurikulum di kurikulum 2013. Selanjutnya pengembangan kompetensi pada kurikulum. Yakni standar kompetensi lulusan, yaitu standar isi, standar proses, juga termasuk standar penilaian. Nah, ini yang menjadi pengembangan kompetensi di semua tingkatan dari mulai prasekolah, ya, PAUD, serta TK, lalu SD, SMP, serta tingkat sekolah atas, ini SMA dan SMK. Ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berjenjang, berurutan, keluasan dan kedalaman, dan juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian, di dalam kerangka pengembangan kurikulum 2013 itu terdapat 4 standar yang berubah, yakni standar kompetensi lulusan atau SKL, kemudian standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Nah, berikut ini adalah elemen perubahan pada kurikulum 2013, yakni yang meliputi elemen standar kompetensi lulusan SKL,
seperti yang disebutkan tadi, terus kemudian standar proses, standar penilaian, dan standar isi. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar kompetensi lulusan atau SKL ini digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan atau SKL ini terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, berikutnya adalah gambaran mengenai standar kompetensi lulusan atau SKL, keterkaitannya dengan materi, proses pembelajaran, dan penilaian, di mana kompetensi lulusan itu merupakan konstruksi yang holistik yang didukung oleh semua materi dan atau mata pelajaran, serta terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. Dan untuk materi itu dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan, dan mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional. Kemudian untuk proses pembelajarannya berorientasi pada karakteristik kompetensi, yakni menurut Kapwolf itu sikap ya, yakni menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Lalu orientasi pada karakteristik kompetensi yang meliputi keterampilan, yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Kemudian untuk pengetahuan, ini menurut Bloom dan Anderson, ini mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Kemudian untuk proses pembelajaran ini juga menggunakan pendekatan saintifik karakteristik kompetensi sesuai jenjang atau tingkatannya, yakni dari mulai SD, yakni dengan menggunakan tematik terpadu, SMP tematik terpadu, yakni IPA dan IPS, dan mata pelajaran lainnya. Kemudian SMA tematik dan mata pelajaran. Kemudian juga menggunakan metode atau desain pembelajaran seperti discovery learning dan project based learning. Kemudian untuk penilaian ini berbasis tes dan non tes atau portofolio. Biasa anak-anak diberi tugas ya, seperti membuat tugas dan bentuk portofolio, yakni bentuk secara deskriptif, bisa itu dalam tugas perorangan ataupun tugas kelompok. Kemudian menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment, dan juga raport harus memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskripsi kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian, untuk standar kompetensi lulusan ini ada 3 domain ya, seperti disebutkan meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, ini sudah dibuat berjenjang dari SD, SMP sampai tingkat SMA atau SMK. Di domain sikap ini, ya ini seperti tadi disebutkan di di keterkaitan antara kompetensi lulusan dengan proses pembelajaran. Untuk sikap itu yakni menerima, menanggapi, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Untuk mencipta dengan tujuan untuk menjadikan siswa itu menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Lalu di sisi domain keterampilan, yakni mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta, dengan tujuan untuk menciptakan siswa menjadi pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Kemudian dari domain pengetahuan, yakni mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi, dengan tujuan menjadikan siswa itu menjadi pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan atau iptek, seni, budaya yang berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Baiklah Bapak Ibu serta mahasiswa dan mahasiswa sekalian, mungkin ini sampai di sini dulu mengenai kurikulum pada bagian pertama, yang nanti akan kita sambung ke kurikulum bagian kedua yang masih dalam tema pembahasan
standar kompetensi lulusan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kurikulum bagian kedua. Assalamualaikum dan tetap sehat selalu.